Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nana Ustazah, kita kembali lanjutkan video pembelajaran kita di tema 2 ini. Semoga kita dapat menyaksikan. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih ingatkah Ana Ustazah pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, mari kita lihat perbedaannya. Hak yaitu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sehingga kita bisa disebut dengan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu. Kita lihat hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Itu hak sebagai warga negara. Kemudian ada kewajiban kita sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, seperti kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga setempat, dan menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita. Kemudian, perilaku membakar sampah di lingkungan termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab. Karena dapat mencemari udara ya. Berikutnya, contoh sikap tidak bertanggung jawab yaitu dapat kita lihat di lingkungan kita atau di masyarakat. Nah, ini ada gambar orang yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, membuang sampah di aliran air, sehingga akibatnya dapat aliran air tersumbat sehingga dapat mengakibatkan banjir. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya untuk mencerminkan sikap bertanggung jawab. Berikutnya, menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Nah, setiap masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kita lihat jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, yaitu ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, seperti membina keserasian, keselarasan, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Berikutnya, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat.
Misalnya sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, dan bisa bekerja sama. Berikutnya, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Kemudian, perilaku menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Yang pertama kita lihat yaitu ada gambar saling berbagi. Kemudian kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Ini gambar yang mencerminkan kerjasama, kemudian saling memberi juga di antara sesama. Setelah itu ronda malam, kemudian bermain bersama dengan teman. Nah, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, terjadinya ketidakharmonisan, terjadinya kekacauan di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga, dan tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Segala tingkah laku serta perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya bagaimana pelaksanaan tanggung jawab? Itu ada pelaksananya di rumah, di sekolah, di masyarakat. Akan kita lihat pelaksanaannya. Lihat tanggung jawab di rumah, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian di rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Nah, dapat dilihat pada gambar di sampingnya ya, Nak Ustazah. Kemudian tanggung jawab di sekolah, yaitu ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan melaksanakan semua peraturan di sekolah dengan baik. Setelah itu, tanggung jawab di masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan, melaksanakan semua aturan yang berlaku di masyarakat. Ini seperti gambar yaitu ada ronda malam, gotong royong membersihkan lingkungan. Kita masuk kegiatan ekonomi, ada 3 yaitu ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang, ada distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi, kemudian ada konsumsi, kegiatan menghabiskan barang. Nah, berikutnya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian produksi itu mulai dari bahan baku, kemudian bahan baku diolah di pabrik. Ini ada tebu diolah di pabrik menjadi gula oleh produsen. Nah, sehingga hasil olahannya itu menjadilah gula, kemudian didistribusikan oleh pedagang, lalu dikonsumsi oleh konsumen. Nah, itu yang didistribusi. Kemudian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Penyaluran barang di produksi itu bisa melalui darat,
bisa melalui laut, kemudian bisa juga melalui udara. Itulah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mendistribusikan hasil suatu produk atau barang. Berikutnya yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu, ya. Jadi orang yang mengkonsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, di sini misalnya tadi pabrik memproduksi gula, lalu diantarkan oleh alat transportasi ke suatu daerah, dijual oleh pedagang, kemudian konsumen mengkonsumsinya. Nah, contoh kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu ada menginput barang atau bahan baku disebut dengan proses produksi. Tebu dipanen, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula. Nah, dia menghasilkan gula. Kemudian gula yang sudah ada lagi didistribusikan gula pasir yang sudah dikemas tadi dari pabrik, kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk. Setelah itu sudah sampai ke pedagang, setelah itu konsumen membeli sehingga konsumen memakai gula tersebut. Jenis usaha ekonomi ada perorangan, ada kelompok. Kalau perorangan dikelola satu orang, kalau berkelompok itu dikelola bersama dan keuntungannya modal bersama, keuntungannya juga untuk bersama. Nah, usaha ekonomi perorangan, usaha pertanian contohnya, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola berkelompok misalnya ada firma, ada persekutuan komanditir atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, ada badan usaha milik negara disebut dengan BUMN dan koperasi. Nanti kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Nah, ini bentuk usaha yang dikelola perorangan dan yang dikelola oleh berkelompok. Nah, kita lihat usaha kelompok yaitu pertama firma, yaitu perusahaan yang didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Setiap anggota berhak melakukan tindakan, jadi dikelola secara berdua, secara bersamaan. Berikutnya ada persekutuan komanditir atau CV. Ini usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Nah, anggota aktif itu berperan dalam menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi 2 orang ini yang satu dia yang bekerja, yang satu lagi hanya memberikan modal. Yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yaitu perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Nah, kemudian pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Nah, ini misalnya kita memberi uang kepada dalam kelompok lalu kita menikmati hasilnya. Berikutnya, badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, dan perseroan terbatas atau PT. Kemudian ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa disingkat dengan KUD, kemudian koperasi sekolah. Nah, azas koperasi yaitu azas kekeluargaan. Nah, ini ada lambang koperasi. Bentuk-bentuk koperasi kita lihat ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Ada koperasi produksi, usaha yang menyediakan bahan baku produksi. Koperasi jasa, usaha menyediakan layanan jasa. Koperasi serba usaha, usaha mengelola berbagai jenis usaha. Setiap anggota orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya. Bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yaitu caranya yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, tidak merendahkan usaha orang lain, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, ini cara menghargai usaha orang lain. Kita tidak boleh iri terhadap usaha orang lain. Kalau orang lain itu berhasil, bagaimana pula usaha kita agar kita juga berhasil. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Pada organ pernapasan ada emfisema, kanker paru-paru, dan TBC. Dapat kita lihat satu persatu. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar seluruh saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok. Pengobatannya dengan cara minum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Nah, ini dia pembengkakan yang terjadi pada bronkiolus dan alveolus. Nah, ini disebut dengan emfisema. Nah, berikutnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat yang berbahaya ada di dalam rokok masuk ke dalam tubuh. Gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, ini diobati oleh dokter khusus paru-paru. Nah, ini dia paru-paru kotor, sudah kotor paru-parunya. Ini paru-paru yang sehat. Nah, berikutnya yaitu TBC, disebut dengan tuberkulosis. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala TBC adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat dingin malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini dapat kita lihat gambarnya. Ada TBC kena paru-paru, kemudian ada paru-paru normal.
Sudah juga uraikan dalam video sebelumnya penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Nah, salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan manusia adalah merokok karena mengandung banyak zat-zat kimia yang berbahaya di dalam rokok seperti ada nikotin. Nah, jika terkena zat-zat dalam rokok dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Nah, tidak dapat berfungsi seperti semula atau normal. Beberapa bahaya merokok. 1. Mudah terserang penyakit lumpuh otak, beresiko mengalami kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Jadi ini akibat dari bahaya rokok. Nah, kita yang tidak merokok, yang menghirup udara rokok dari luar juga bisa mengakibatkan penyakit saluran pernafasan. Masih ingatkah tentang cerita bergambar anak ustazah? Nah, kemarin ini kita sudah banyak belajar tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dalam menggunakan gambar. Sebelum membuat cerita bergambar, sebaiknya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apakah itu berupa pensil warna, krayon, nah, kemudian alat tulis, roll, kertas, atau cat air mungkin, atau kertas yang kita sediakan. Untuk membuat cerita bergambar, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu tak menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. Ini juga sudah kemarin. Menentukan objek yang akan digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak menggambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Kemudian membuat sketsa menggunakan pensil, tambahkan detail pada sketsa hingga gambar lebih sempurna. Tambahkan balon kata jika diperlukan, tebalkan sketsa dan warnai menggunakan alat pewarna. Nah, ini tahap membuat cerita bergambar. Nah, berikutnya, hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tarian. Nah, di sini properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Nah, ada fungsi properti tari. Penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Kemudian, pelengkap busana tarian, kemudian menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan setelahnya menambah keindahan dalam tarian. Nah, ini fungsi dari properti tari. Nah, berikutnya kita lihat jenis properti tari. Ada jenis senjata, ada jenis lainnya. Jenis senjata itu ada berupa pedang, keris, tombak, rencong, busur, atau panah, anak panah, dan sebagainya. Berikutnya, kalau jenis lainnya ada topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat. Ini dicocokkan dengan judul dari tarian tersebut. Nah, itu dia jenis properti tari. Nah, ada contohnya tari topeng, menggunakan topeng untuk propertinya. Kemudian ada tari selendang, menggunakan selendang. Dan berikutnya ada tari piring, menggunakan piring. Nah, itu properti tari dari judul apa tarinya. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Ada beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Misal tari piring, propertinya piring.
Kemudian tari payung, propertinya yaitu payung. Kemudian tari serimpi, propertinya yaitu selendang yang digunakan oleh penari. Kemudian ada namanya tari jangger, yaitu propertinya adalah kipas. Nah, berikutnya yaitu perbedaan antara nada diatonis mayor dan diatonis minor. Ini juga sudah kita bahas. Kalau nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, perbedaan diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, anak ustazah, berikutnya kita lihat yaitu poster. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster tersebut. Cara membuat poster yang menarik yaitu kalimatnya singkat, jelas, padat, menambah gambar yang sesuai tema poster, mewarnai poster dengan warna yang cerah. Nah, itu cara membuat poster. Berikutnya yaitu cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10 kata. Nah, itu yang dimaksud dengan cerpen, yaitu cerita pendek. Nah, bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen? Bacalah cerpen dengan seksama, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, dan cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf. Nah, itu cara kita menggali informasi dalam cerpen. Sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu dengan menggunakan kata tanya yang seperti video yang sudah ustazah jelaskan kemarin ini. Dan ustazah, berikut ini kita lihat kedua gambar. Yang pertama ada gambar yang sudah dibuat belum diberi warna. Kemudian setelah itu gambar tersebut diberi dengan warna. Agar gambar ilustrasi pada cerita bergambar terlihat lebih indah dan menarik, maka perlu mewarnai gambar tersebut. Nah, cara teknik mewarnai gambar ada dua. Yang pertama ada teknik kering dan ada teknik basah. Nah, apa yang dimaksud dengan teknik kering? Yaitu menggunakan krayon dan pensil warna. Jadi kalau teknik kering menggunakan krayon dan pensil warna tidak memerlukan pengencer. Dan gambarnya langsung dibuat di kertas dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, inilah yang dimaksud yang digunakan dalam teknik kering. Ini dapat kita lihat mewarnai dengan teknik kering. Nah, itu disediakan alat-alatnya, pensil warna, roll, penggaris, penghapus, kemudian dibuat sketsa, lalu diwarnai dengan pensil warna dan atau dengan krayon. Nah, inilah hasil dari teknik kering. Nah, kemudian ada namanya teknik basah. Teknik basah ini menggunakan cat air atau cat minyak. Mengencerkan cat air dan minyak dibutuhkan air atau minyak sebagai pengencer. Berikutnya gambar dibuat pada kertas yang tebal atau kanvas. Nah, jadi inilah yang digunakan dalam teknik basah. Ini ada contoh gambar cat air dan cat minyak. Kita pertamanya tetap menyediakan bahan, kemudian digunakan cat air dan cat minyak. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat memahaminya. Dan tolong persiapkan dirinya untuk mengikuti ujian tengah semester.
Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.